Sebenarnya aku bingung sih, gimana kalau kamu nanya, terus aku jawab? Oke, ya udah gitu aja ya. Aku nanya gitu. Oke. Ya, biar berdialog. Bentar. Oke. Jadi eh, Ira, aku mau tanya pertanyaan yang pertama itu sebenarnya tuh apa yang memotivasi kamu untuk jadi seorang pembatik? Oke, dari awal banget ya, ini cerita agak panjang. Jadi sebenarnya aku tuh pas SMA itu kebetulan sudah masuk ke dunia seni. Mm-mm. Kebetulan SMA aku tuh SMA seni seperti SMK kayak SMSR gitu, cuma dia eh, bukan negeri tapi swasta gitu. Nah dari situ sebenarnya eh, udah udah dilatih ya gitu untuk berpikir secara kritis dalam kesenian gitu. Habis itu fast forward mau pilih jurusan kuliah, aku tuh bingung tuh. Kayak, aduh, aku mau apa ya? Sebenarnya apapun dalam seni aku oke-oke aja gitu. Terus aku melihat-lihat opsi-opsi jurusan, entah dari ITB atau dari UI lah apa. Terus kalau di ITB situ kan ada KRIA, terus aku kayak, wah KRIA kayaknya aku belum pernah menelusuri itu ya, kayak terus aku searching lagi ada juga di UNS Universitas 11 Maret di Surakarta juga ada prodi Kriya Tekstil. Nah dari situ sebenarnya lebih ke penasaran aja, kayak kayaknya aku dari dulu selama aku SMA ini kayaknya belum pernah nih kayak mendalami nih tekstil tuh apa sih sebenarnya, apa sih yang eh, apa di bawah itu semua tekstil secara dalam tuh apa sih sebenarnya gitu. Di situ sebenarnya aku iseng-iseng aja tuh kayak aku ikut SBM mau incernya sih ITB SRD ITB terus UNS, terus udah aku nggak berpikir untuk masuk isi segala macam walaupun sebenarnya ya emang itu tempatnya ya untuk eh, apa jurusan-jurusan seni, nggak tahu entah kenapa nggak lolos tuh ITB, terus keterimanya di UNS. Jadi ini sekarang aku eh, semester 7 di Universitas 11 Maret, jurusannya Kriya Tekstil. Dan nggak berhenti di situ sebenarnya. Awal-awal masih semester 1, 2, 3 tuh aku masih belum dapet tuh feel-nya, kayak aduh apaan sih ini, kayak kok slow gitu loh, kayak aku belum dapet feel-nya untuk ini tekstil nih apa sih, bisa gimana sih. Terus masuk ke semester 4 biasanya di fakultasku itu waktunya untuk mata kuliah studio. Mm-mm. Berarti kayak eksplorasi, kita boleh bikin apa aja lah, eksplor diri kita sendiri, eksplor medium segala macam. Nah dari situ aku baru dapet tuh feel-nya, kayak wah seru juga ini tekstil, kayak bermain di pewarnaan atau mengolah motif macamnya seperti itu. Udah tuh lama-lama aku memberanikan diri untuk kayak coba batik kali ya gitu. Dari situ ternyata wah seru juga, asik juga, terus akhirnya aku coba dalam sampai sekarang. Jadi sebenarnya aku masuk ke dunia batik pun juga walaupun aku apa jurusan tekstil ya, Mm-mm. kreatif tekstil, tapi aku sebenarnya nggak yang 100% tahu segala hal tentang batik gitu, enggak gitu. Aku baru menerjun di dunia batik ini kurang lebih 1 tahun belakang, 1,5 tahun belakang ini lah gitu. Oke. Berarti kamu ini masih semester 7 ya? Ya semester 7. Semester 7. eh, terus ini Ira, sebenarnya tuh aku lihat dari genre batik kamu itu kan lebih ke kontemporer gitu ya. Ya. Jadi jauh dari kata klasik. Nah, kamu bisa jelasin lebih dalam nggak sebenarnya genre batik kamu itu ke arah mana? Ya aku setuju sih kalau itu lebih ke kontemporer. Mungkin uh, aku tuh sebenarnya pengen pengen merubah stigma bahwa batik tuh mungkin orang tuh mikir kayak batik kok mega mendung atau parang atau semacam seperti itu ya.
Sedangkan satu hal yang penting yang aku pelajari selama aku belajar tentang pertekstilan adalah batik itu teknik. Jadi mau mau bikin kaligrafi pakai batik, mau bikin komik pakai batik, mau bikin ilustrasi pakai teknik batik, bagiku itu masih termasuk bisa dikatakan batik begitu. Nah dari situ kebetulan lingkungan aku itu banyak ya dunia seni lah ya, kayak anak seni murni atau anak DKV. Dari situ tuh aku secara tidak langsung aku jadi terserap apa yang sedang tren, apa style-style yang sedang uh, up di per DKV-an, per desain grafisan itu aku jadi ulik-ulik juga, terus kayak ini asik ya, kayaknya kalau dijadiin tekstil, kalau dipakai jadi batik sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Terus aku coba-coba ternyata aku nyaman dengan itu. Oke. Berarti itu tadi kan kamu bilang lingkungan kamu ini ya, apa namanya, mendukung ke arah situ ya. Itu lingkungan mana? Lingkungan rumah atau lingkungan kampus atau gimana? Apalagi aku kan rantau ya, aku dari Jakarta, terus sebenarnya aku ke Jawa, Solo, Jogja, itu juga beda juga. Aku menemukan orang-orang dengan kepribadian yang beda, menemukan orang yang dengan apa ya keunikan masing-masing. Jadi aku juga mendapatkan banyak insight juga. Oke, oke. Ini kan aku dulu sebenarnya pertama lihat kamu tuh ini di videonya itu, video yang di MRT itu jalan-jalan pakai kain. Nah, Itu legendary gitu. iya sebenarnya aku pertama lihat kamu itu. Nah itu eh, ini karena kita kan yang mengundang kamu kan dari perkumpulan Bangga Berkain. Menurutmu gimana sih untuk anak muda itu berkain itu menurut kamu sendiri gimana? Sebagai kamu seorang pembatik muda itu kayak gimana? Kalau bagiku ya itu hal yang sangat positif ya, karena aku sendiri juga salah satu yang berkain itu. Karena bagiku lebih ke iya uh, melestarikan budaya, melestarikan busana tradisional pada zaman dulu dengan berkain seperti itu. Tapi kalau bagiku itu lebih cara aku mengapresiasi uh, budaya kita, cara aku mengapresiasi batik, cara aku mengapresiasi wastra. Terus gimana ya, setelah aku masuk tekstil mungkin ya aku jadi kayak, karena aku ngerti prosesnya, terus terjun langsung ke lapangan, aku jadi lebih ada rasa kayak cinta aja terhadap wastra-wastra Indonesia. Makanya salah satu aku mengapresiasikannya adalah berkain dan tentunya ya bikin batik sendiri. Oke. Berarti kamu ini sehari-hari udah ini ya berkain gitu ya sekarang. Ya. Oke. Halo, Ira. Ya. Oke, oke. Oke. Kemudian nih, sebenarnya kamu udah punya brand sendiri apa belum? Atau saya mentah itu merupakan brand kamu? Sebenarnya belum ya, cuma mungkin karena emang username aku kayak orang udah kenalnya itu secara tidak langsung ya itu udah jadi brand gitu. Tapi secara official aku building branding aku sendiri itu sebenarnya belum sih. Aku sekarang sebagai sebagai seniman batik, seniman tekstil, aku masih dalam proses mencari visual aku, mencari style aku dan sebagainya. Jadi cara branding official gitu aku belum. Oke, oke. Ini ngomong-ngomong ya, kamu kan tadi jurusannya Kria Tekstil ya di UNS ya, betul kan? Nah, itu tuh kalau di situ kamu berarti dapat dapat materi selain batik juga dong harusnya. Iya betul. Oke. Jadi nggak hanya batik, Tapi segala kamu, ya gimana? hal pertekstilan. Oh iya. Tapi kamu emang lebih ini ya, lebih tertariknya ke arah batik ya emang. Sebenarnya awalnya aku lebih
tertarik ke tekstil eksperimental fiber art gitu. Aku seringnya main fabric manipulation, bikin artware seperti itu. Tapi ada suatu hari ini aku kayak bikin batik, so kayak ternyata apa ya, proses nyantingnya itu bagiku sangat menyenangkan, sangat healing gitu. Terus dari situ aku kayak bikin lagi kali ya, coba iseng atau apa. Akhirnya aku tentuin untuk fokusin ke arah situ. Oke. Iya, ini sebenarnya penasaran nih yang kamu share screen dari tadi. Coba kamu ceritain yang isinya, mungkin ini kompilasi foto-foto dari karya kamu. Iya. Ya. Ini aku mengumpulkan beberapa batik-batik yang aku bikin belakangan ini. Di sini aku apa ya, sebenarnya aku bukan orang yang terlalu terkonsep. Yang ini ya maksudnya. Tapi di sini aku lebih exploring motif sih, lebih abstrak, mencoba abstrak tapi terkonstruksi, ngerti nggak sih? Kayak ini pun motif yang bulat-bulat ini nih, saya juga hasil dari apa ya, aku bilangnya kayak flowing aja gitu loh. Jadi ini motifnya abstrak nih, tapi aku olah biar dia terstruktur gitu. Iya. Paham. Begitu. Aku selalu mencoba untuk seperti itu sih. Kebetulan ini juga aku cerita dikit ya, ini aku saat ini lagi coba bermain dengan pewarna alam. Oh, bagus itu. Alam, dia tegeran sama Jelawe. Ya, yang di bawah sini juga. Ini salah satu batik pertama yang aku bikin. Maksudnya yang pas aku mulai exploring batik kontemporer itu ini. Keren sih. Sebenarnya aku dapat inspirasi dari mana, aku juga sebenarnya kayak aku cerna hal-hal sekitar aku aja sih. Kayak yang ini misalkan, ini pada saat ini lagi makan gitu-gitu, terus ini kebetulan di kontrakan aku nih ada pisau, terus aku kayak yaudah iseng aja gambar. Akhirnya malah ada potensi apa namanya, jadi motif gitu loh, jadi pola itu sih. Jadi aku sering kali mengambil inspirasinya dari hal-hal sekitar aku aja sih. Wah, ini keren nih, apa nih? Ini juga, ini motifnya ini sama nih sama yang tadi pertama. Oh iya. Ini tekniknya aku blok. Kalau yang tadi di atas ini, yang tadi pertama ini itu tekniknya cap. Oh. Ya, jadi ini aku bikin cap nih. Oh, kamu bikin cap. Oh. Capnya kamu bikin sendiri berarti ya? Iya. Oh, kebetulan pada saat ini kan aku semester 7, aku lagi magang. Di ini ada studio batik yang spesialisasi membuat batik cap yang terbuat dari kertas. Jadi ini semua aku bikin cap-capnya, ini juga cap sih sebenarnya, tapi kurang kelihatan. Jadi yang ini aja. Itu cap. Yang kayak ular itu juga cap apa pakai? Ya, ular ini juga cap sama. Oh, keren sih, cap segede itu berarti ya. Ada ini capnya sama aku, nanti habis slideshow ini aku tunjuk. Oke, boleh. Oke, lanjut yang ini juga aku coba, kan biasanya aku bikin kain-kain sebentang kain aja, ini aku berusaha nantang diri aku untuk coba bikin jadi fungsional gitu. Oh. Ini juga salah satu karya dari mata kuliah aku, mata kuliahnya itu fungsional. Jadi aku mencoba untuk menantang diriku untuk mendesain busana. Ini kebetulan batik ini aku nggak ada foto depannya sih, ini yang aku nunjukin cuma detail belakangnya aja. Terus depannya itu kayak modifikasi kebaya. Oh iya. Betul. Ini depannya ini ada jahitnya nggak sih? Ada kayak apa yang dijahit-jahit? Ada jujurnya.
Oh iya, iya, iya itu namanya jujur. Keren sih. Gitu deh. Itu pun juga, dan aku dapat inspirasi motifnya juga lebih dari feeling aja sih, intuisi aku gitu, intuitif. Aku kalau bikin seringkali intuitif, lebih yang abstrak, nggak kayak yang batik abstrak, batik lukis itu, cuma tetap aku bikin apa-apa juga ya tiba-tiba bikin aja, kayak entah aku nggak Oke. mikirin apa saat itu ini konsepnya apa, tapi aku sering gimana ya, lebih nggak nyari-nyari konsep, nggak nyari-nyari arti, tapi artinya itu akan datang sendiri nanti. Aku bakal sadar sendiri, oh iya ini lagi gimana 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 gitu. Oke, lanjut ini aku bikin sarung. Ini aku coba untuk main dengan tipografi. Oh, Yang aku bilang tadi kan aku banyak bergaul dengan anak-anak di kafe, sehingga aku jadi perhatiin ini perdekafean minat pasarnya sekarang tuh sedang apa sih. Skena seni yang ada di Solo, Jogja ini adalah tahu nggak sih font-font band-band metal yang Iya, kayak iya. liuk-liuk banyak liuk ini, aku coba untuk mengarah ke arah situ. Tuh, ini aku bikin sarung tapi bisa difungsikan dengan berbagai macam ini ikatan berbeda-beda. Jadi satu kain ini bisa dijadiin berapa look. Itu sih yang aku senangnya juga tentang kain. Keren sih, ungunya bagus. Ini remasal ini. Oh, berarti kamu ini colet? Oh enggak, ini aku celup tapi ini. Oh, Soalnya kan cuma satu warna nih. itu apa ya? Guntur gak sih bacanya? Iya, Iya. tur. Itu nama siapa tuh? Ah, Ya udah. ya, gak usah dibahas. Aku kira itu custom. Iya, iya, oke, oke. Iya, Next. ini custom, jadi adalah nih Oh namanya. ya. Dia mesen ke aku bikin bikin Oh, iya. apapun lah, bikin sarung, terus aku buatkan ini. Itu berarti satu kain kamu bikin itu ya macam-macam ya. Yang pertama jadi sarung, yang pertama tuh jadi apa atasan. Ini sarung, tapi aku ikat-ikat, aku lipat-lipat sehingga bisa jadi 3 macam ini. Oh, oke, oke, oke. Sebenarnya 3 ini satu sarung itu. Itu kamu jahit nggak ujungnya? Enggak, iya, Oh iya, sarung soalnya. keren Jadi sih. aku satu ini. Ini Kayaknya ada, nanti mau custom juga deh. ya pesan yang open. Oke, oke. Next dulu deh. Next. Ini yang kebetulan aku baru bikin nih, baru minggu lalu kayaknya aku kelar bikin ini. Jadi ini juga cap, tapi aku capnya kombinasi sama tulis. Ini yang ini inspirasi dari tulang belulang, dari tulang tulang punggung. Oh iya, final. Aku bikin capnya, aku cap, terus aku titik-titikin, aku kasih isen. Terus kasih ini juga yang abstrak-abstrak seperti ini, pakai parafin biar ada efek-efek letakan ini. Itu. Jadi sebenarnya ini inspirasinya apa ya sebenarnya? Aku lebih ke keluarga sih, lebih pada saat itu aku lagi lagi mikirin keluarga segala macam kan, apa ya, tulang punggung keluarga. Oh iya. Terus ibu adalah tulang rusuk. Ini awalnya ini mau aku sulam gitu, mau aku sulam tulang rusuk, nanti di tengahnya ada satu yang bisa, cuma belum kesampaian karena lagi sibuk gitu. Ini juga capnya aku di tempat magang aku lagi bereksplorasi cap batik. Terus ada nih terakhir. Nah ini full abstrak, nggak full sih. Maksudnya ini aku berusaha untuk lepas, dalam arti kayak membuat batik yang intuitif. Jadi aku ini lumayan
menguras tenaga karena lebih gimana ya, lebih nggak, soalnya nggak mikir, dan nggak Oh mikir iya, iya. sebenarnya, nggak mikir tuh sebenarnya susah gitu. Iya, betul betul. Nggak mikir tuh lebih susah daripada kalau yang direncanain gitu kan. Ya jadi ini aku, metodeku adalah ya aku beneran kayak berdiam diri dulu, terus kalau mentalnya sudah terkumpul gitu, terus kayak ya udah bikin, dan aku nggak melepaskan tangan aku dari goresan sebelum malamnya habis gitu. Gitu sih, coba iniannya apa, eh, metode aku pada saat itu. Ini pakai pewarna alam bukan? Ya ini alam juga. Keren sih. Kamu celupnya berapa kali tuh? Wah lama ini 2 minggu aku. 2 minggu beneran, ini 2 minggu Sama bikinnya sih, karena aku kemarin bikin, kebetulan bikin ada, kenapa? kamu dulu aja deh. Tadi Enggak, kenapa? jadi pas aku lagi bikin ini di Jogja tuh lagi hujan terus. Jadi Oh aku kan, iya, jadi kalau pewarna alam kan mesti kering banget ya sebelum pencelupan iya betul. berikut. Terus kayak ya udah aku sehari tuh celup sekali doang, 2 kali, maksimal 2 kali lah sehari. Dan itu sangat Iya, oke. Nah, aku tuh kemarin bikin apa namanya jemputan kan, pakai pewarna alam juga. Itu kan jemputan nggak perlu dilorot kan, itu aja 15 menit. ya. Oke, Ini ini gimana aku, gimana? Gimana? itu doang yang aku share. Bagaimana? Nggak, tadi kamu mau ngomong apa, Ira? Dia Ini aku agak putus-putus soalnya. matiin share screen-nya. Gimana? Mau matiin share screen-nya. Oh iya iya, boleh boleh boleh. Oke. Oke. Oke, ini udah ada yang angkat tangan nih dari Ibu Sri Utami. Silakan, Ibu Sri Utami, mungkin ada yang mau disampaikan. Aku tak nyimak aja dulu. Iya. Angkat tangan. Oke. Oke, aku lowerin aja ya, Bu. Oke, mungkin dari Om Carlos atau Bu Leli ada yang ingin bertanya sesuatu kepada Ira, dipersilakan. Monggo. Ini yang tadi. Oh, itu cap yang kamu bikin sendiri. Nah, ini. Jadi dari kertas semua ini. Enggak sih, maksudnya ini triplek. Oke. Tapi ini kertasnya. Dibentuk. Keren sih. Jadi cetar jadi. Itu tahan lama ya? Maksudnya bisa dipakai berkali-kali ya, Mbak ya? Bisa. Bisa. Oh, Cukup berarti berat. tidak harus. Hmm. Tapi kalau untuk motif yang untuk motif yang rumit bisa nggak? Nah, itu tergantung sendiri belum, titik-titik itu tuh nggak bisa kalau bikin dari kertas. Oh, Ini memang ada kekurangan, kelemahannya ya. nggak mungkin akan mengalahkan tembaga. Cuma ini lebih ke membuka akses yang lebih luas gitu, untuk karena kan ini modalnya juga murah ya, terus siapa aja bisa bikin, jadi ini lebih, bagiku lebih membuka akses pelestarian batik gitu untuk orang-orang baru mau belajar atau mau coba. Atau at least yang modelnya kalau mau dibikin yang klasik, modelnya yang besar-besar mungkin masih bisa ya. Nanti baru isennya, mungkin isennya pakai tulis gitu kan, jadi kombinasi cap tulis gitu bisa ya. Ini saya pun juga seperti itu, jadi yang ada yang ini, ada yang overall apa ya, motifnya dicap tapi dikasih tembok atau dikasih tulisan manual.
Oke, saya sementara itu dulu, tapi saya lagi mengolah pertanyaan mungkin yang lain, monggo. Oke, mungkin Bu Leli, monggo Bu. Halo, J. Mbak Ira, panggilannya Mbak Ira, J. Ya, Bu. Ya, Mbak Ira, senang sekali nih aku kalau dengar ceritanya kaum muda yang sudah produktif gitu ya, pinter banget bikin batik gitu ya. Sebetulnya yang bikin Mbak Ira ini lebih ke arah batik for fashion atau gimana? Atau batik-batik yang kayak batik kain gitu, atau maksudnya kain panjang gitu, atau for fashion, atau bikin dua-duanya gitu? Apa yang maksudnya passionnya itu lebih kemana dan kenapa kok gitu? Oke. Kalau sekarang pada saat ini sih masih kain, masih sebentang kain. Tapi itu tidak nggak sebentang kain itu tuh bisa diikat, bisa dilipat dengan seni drapery yang menurutku bisa jadi juga jadi fashion gitu. Kalau aku sih sekarang lebih berusaha mengarahkan ke situ, karena bagiku ya batik tuh bagikan lukisan gitu. Masa lukisan dipotong-potong gitu, bisa jadi dipotong. Kecuali kalau emang batiknya kan kadang-kadang kan batik udah ada yang jadi pola kemeja gitu kan. Bagiku aku kayak lebih senang kalau tekstil itu ya sebagai tekstil, sebagai kain. Entah nanti bagaimana kita atur, bagaimana kita padu-padankan, itu nanti kreativitas kita sendiri nanti yang akan. Oke. Nah, selama ini itu apakah hanya menggunakan teknik batik aja atau menggabungkan antara batik dengan semacam itu yang teknik celup tie-dye kayak gitu-gitu atau gimana? Dulu sebelum masuk batik, sebenarnya saya lebih ke jelujur. Ikat celup tapi pakainya jelujur. Jadi bukan ikat celup tapi yang kayak jelujur itu mungkin kayak di kayak sasirangan ya. Sasirangan, itu sebenarnya yang buat saya akhirnya dapat feel-nya dalam bertekstilan tuh itu, karena itu semester 4 ada mata kuliah inovasi tekstil. Di situ kita coba ditantang untuk berinovasi seperti itu. Dan saat itu saya buat ikat celup, jelujur, tapi pewarnaannya itu menggunakan ekstrak teh dan garam naptol. Jadi naptolnya ekstrak tehnya itu menjadi pengganti naptol, karena ternyata itu ngambil dari penelitian Seon Susanto sebenarnya. Jadi ternyata di teh itu ada zat kromospor kalau nggak salah namanya, itu dia tuh pembawa warna. Jadi dia fungsinya tuh sama seperti bisa makan dengan naptol. Tapi penelitiannya Seon Susanto itu pada batik. Kali ini saya aplikasiinnya pada ikat celup. Kayaknya menarik sekali pemakaian warna alam ya, karena kan sekarang kan eranya kan green environment dan lain sebagainya, dan saya rasa warna alam memang lebih ramah lingkungan gitu. Nah, cuma kendala-kendala apa yang dialami pada saat menggunakan warna alam? Apakah bahan-bahannya tersedia dengan mudah atau agak susah dicari atau bagaimana? Kalau bagi saya sendiri sih, karena saya kayak bisa dibilangnya home industrian gitu, yang saya sendiri belum punya siapa-siapa, belum punya pegawai-pegawai, belum punya pengrajin dan sebagainya. Jadi kan saya apa-apa sendiri ya. Jadi untuk akses membeli dengan kuantitas kecil tuh susah sebenarnya. Kan mereka biasanya jualnya langsung berapa kilo dan itu nggak murah gitu. Jadi belum mampu. Ya. Kalau dilihat dari skala ekonomi,
nggak ini ya, karena kecil jadi nggak, cost-nya jadi tinggi gitu ya. Ya, karena tidak massal bikinnya 1-2 kan jadi berat di finansialnya. Ya. Terus kendala lainnya sebenarnya kayaknya karena saya juga belum luas banget explore pewarnaan, jadi saya rasa opsi warna yang ada di pewarna alam tuh tetap aja sebenarnya nggak bisa sevariatif itu, walaupun minat pasarnya kan sekarang memang ke arah earth tone, natural, lebih netral seperti itu. Tapi menurut saya tidak akan jauh-jauh dengan warna-warna yang akan kekinian nanti gitu, seperti kayak sekarang itu yang sekarang lagi tren apa ya, kayak warna-warna pastel seperti itu kan bagaimana cara dapetinnya dengan warna alam? Ya satu-satunya cara sekarang ya kita kombinasikan. Terima kasih Mbak Ira. Oke, Ira. Ini mungkin ada yang mau bertanya lagi? Bu Indra, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Halo. Halo, mau tanya. Halo, monggo silakan Mama. Ini mau tanya, Ibu Laili itu dari mana? Boleh? Saya kah? Iya. Saya dari Laili. Surabaya, Mbak Sri Utami. Oh, ini owner batik juga? Boten, saya pecinta batik saja. Oh, ngaten, Jinji, terima kasih. Ini sama Mbak Iranya saya mau tanya. Untuk pewarnaan pakai teh, itu limbah teh apa langsung teh yang sudah siap untuk dikonsumsi? Enggak, yang saya gunakan waktu itu yang ampasnya gitu. Oh, limbahnya berarti ya. Soalnya di Blitar itu di salah satu di ujung desa di Blitar itu ada pabrik teh juga. Saya pernah nyoba, limbahnya itu saya ambil ampas dari limbah pabrik itu. Kok belum bisa? Apa karena saya yang belum bisa? Apa karena harus diapain gitu? Ini soalnya banyak Pakai sekali teh limbah. Pakai tehnya doang. Direbus aja, terus disaring gitu apa? Soalnya saya waktu itu teh tapi dikombinasikan dengan garam naptol. Oh iya. Kalau tehnya doang saya juga ini mau berapa kali itu juga nggak jadi ya? Iya. Oh iya. Banget. Kalau warna alam yang lain kayak jolawe, tinyi dan sebagainya itu kan dikasih uyah gerasak gitu lah intinya. Uyah itu garam ya? Kira uyah itu garam. Garam biasa yang kasar itu. Iya. Jenenge uyah gerasak wilan yang Blitar. Sebenarnya ada juga, Bu. Jadi nggak limbah teh, tapi jadi dari ampas ininya mereka petik tapi belum disaring, yang belum disaring untuk siap diminum gitu, itu bisa biasanya dibeli. Kebetulan waktu itu saya di Solo, arah ke Tawangmangu gitu ada pasarnya. Jadi waktu itu belinya saya di situ. Teh asli dari daun yang belum dikonsumsi. Iya, yang belum siap konsumsi. Ya, itu loh Mas Gading. Banyak itu di Sirakencong, Mas Gading. Oke, ya nanti saya coba. Oke, nanti kita coba ya, Mas. Kita coba bareng-bareng. Ya, soalnya masih penasaran sama teh. Karena di sini banyak teh. Ada kebun teh juga. Iman-iman nanti kalau nggak dimanfaatkan. Ini kalau daun telang juga bisa itu. Daun telang, tapi jadinya bukannya biru tapi jadinya agak hijau mint gitu. Oh, telang ya? Ya, telang apa telang? Telang. Oke, ya pokoknya daun telang itu bunganya. Itu bisa diambil bunganya. Bunganya itu jadinya warna hijau pucat pastel. Oh, kok malah hijau ya? Ya, harusnya biru kan? Campuran. Ya, kalau buat minuman kan warnanya ungu-ungu biru gitu. Tapi pas dicelup
pas difiksasi malah hijau pastel gitu. Ya sama Kalau kayak pakai secang nggak sih? Secang kan merah banget, tapi kalau dicelup merah Oh iya, pas jadi terfiksasi. iya benar. Secang. Nah, iya. Kalau pakai Nggak bisa telang diduga. itu, maaf Mbak Ira, kalau pakai bunga telang itu biasanya satu potong kain itu berapa bunga? Wah, kemarin berapa ya? Satu Ada satu kilo, satu satu kilo ya, ya. lumayan banyak ya 1 Lumayan kilo. banyak ya, banyak sih. Apa-apa soalnya saya patokannya selalu setidaknya 1 kilo. 1 kilo buat satu kain ini ya, soalnya pencelupan sekali tambah lagi warna. Kalau sekali langsung semua seumpama airnya 2 liter langsung dicelup, itu mungkin pencelupan kedua malah kecabut ya warnanya. Harus ditunggu berarti itu kan kalau alam mesti kering total baru dicelup. Kering total baru dicelup lagi. Kalau pakai naptol itu kan mau nyelup ditambah lagi 1 gelas gitu ya. Kalau warna alam apa ya harus seperti itu, ditambah lagi pewarna, ditambah lagi gitu. Kalau Setiap saya mau nyelup. enggak sih, jadi Enggak ya. pakai yang ada di situ. Harusnya. Iya. Oke, bisa dilanjut yang lain monggo. Oke, oh iya. Ini Terima kasih Mbak Ira. Ya. Bu Sri Utami ini adalah perajin ekoprint dari Blitar. Enggak ekoprint aja ya. Ya, batik juga. Batik. Iya. Batiknya sudah lama, tapi ini masih perlu belajar terus ini. Iya. Ini mungkin dari yang partisipan lain ada yang ingin bertanya kepada Ira, dipersilakan. Mbak Iva, mungkin ada yang mau ditanyakan atau Bu Indra? Ya, mau salam kenal Mbak Ira. Saya Iva dari Brebes. Maaf saya datangnya terlambat jadi kurang tahu bahasan yang sebelumnya. Cuma di sini sih saya lebih tertarik ke dengan judul ya, Citra Pembatik Muda. Yang ingin saya tanyakan tuh lebih ke, saya juga dulu sempat pernah sekali juga terjun di dunia batik itu, karena kebetulan saya juga pecinta batik dan saya menggunakannya untuk pakaian di sana saya sehari-hari gitu, termasuk ke sawah, ke kantor atau kemana saya pasti dari batik dan berkebaya. Nah di sini yang ingin saya tanyakan itu kan jarang ya Mbak Ira ya untuk zaman sekarang gitu. Apalagi Mbak Ira ini berani terjun langsung sebagai pembatik ya, sebagai pengrajin ya. Itu apa namanya? Yang motivasinya itu apa? Yang buat awal dari punya keinginan terjun di batik ini itu gimana Mbak? Jadi sebenarnya saya waktu itu kenapa akhirnya jatuh cinta dengan batik itu karena ada efek healingnya. Jadi bagi saya sendiri saat menyanting tuh ada seperti terapi gitu. Nah dari situ ya apa-apa kalau ngebatik tuh jadi bikin, kan kalau ngebatik mesti sabar, fokus, tenang gitu-gitu, itu jadi sebenarnya membantu secara mental begitu. Jadi sebenarnya yang sangat untuk terus membatik adalah itu sih, efek healingnya dari batik itu sendiri. Oke. Terus maksudnya selain masih banyak juga kan ya pembatik yang banyak pembatik gimana ya? Maksudnya untuk memperkenalkan ke anak muda ya. Saya sih lebih tertarik ke pembahasan itu. Karena banyak anak muda yang kayak satu mungkin mereka merasa berpikiran kalau batik itu jadul gitu. Batik itu terlalu orang tua banget. Nah, untuk Mbak Ira sendiri untuk menyikapi penilaian seperti ini, bagaimana cara memperkenalkannya ke milenial, ya mungkin ke temannya Mbak Ira yang seumuran atau bagaimana? Saya sendiri sekarang adalah untuk merubah stigma itu. Saya sebenarnya
mencari visual-visual yang lebih kontemporer, yang lebih modern. Kenapa? Karena kayak ibaratnya pengen bikin orang misalnya ngelihat motif, terus oh bagus ya, terus ini batik loh, masa sih kok nggak ini, kok nggak mana, kok nggak ada teruntungnya, nggak ada mana jemputannya, mana isen-isennya, kok nggak gini yang pada umumnya dikenal sebagai batik itu. Nah dari situ sebenarnya salah satu motivasinya ya dari mencari motif-motif yang kontemporer gitu, seperti yang saya bikin yang tadi cerita di presentasi di PPT itu, tadi sharing karya-karyaku itu inspirasinya dari yang sedang sedang tren, misalkan seperti tipografi, ilustrasi seperti itu. Jadi saya lebih menggunakan batik membuat batik tapi visualnya seperti ya yang sekarang ada, seperti yang ada di seni-seni grafis, desain grafis, seni murni seperti itu. Walaupun emang kita nggak bisa terputus dari tradisi ya, sebenarnya kita harus mengerti juga akarnya gitu. Tapi gimana cara batik tradisi yang klasik begini bisa berkembang untuk terus dilestarikan, kita tetap harus iniin sama kondisi gitu. Realitanya sekarang yang sedang tren apa, orang minatnya yang seperti apa, itu kan tetap kita harus ikutin gitu. Tapi kembali lagi yang tadi pertama aku bicarakan di live di Zoom ini, kalau batik itu teknik. Jadi aku lebih pengen kenalin ke yang generasi muda yang lebih sebaya itu, kalau batik tuh ya nggak hanya motif klasik, nggak hanya yang kuno-kuno yang apa-apa, tapi kembali lagi itu teknik yang bisa kita kreasikan sebagaimanapun kita mau gitu. Gitu aja cukup. Terima kasih untuk jawabannya Mbak Ira. Ya, semoga menjawab. Semoga masuk ke akal. Oke, makasih Ira atas jawabannya. Bener banget apa yang Ira bilang itu. Jadi ini ada temanku ya, namanya Mas Yogi, itu dia juga bikin batik itu di Blitar. Nah itu tuh dia bikinnya juga ya kayak model-modelan batikan kamu gitu Ira, kontemporer, ya mungkin garis-garis doang, titik-titik doang. Tapi gitu dibawa ke teman-temannya tuh, tanggapan teman-temannya tuh gini, aku malah mau pakai batik yang kayak bikinanmu ini daripada batik yang mungkin tradisional. Mungkin cara pendekatannya ke anak muda itu bisa dengan seperti yang kita lakukan seperti ini gitu ya Ira ya. Oke. Iya, setuju. Oke. Biar orang bisa terbuka, bisa open minded gitu. Kalau batik tuh nggak hanya yang tradisional, nggak hanya yang klasik gitu. Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Iya, Mas Gading, kalau boleh. Monggo, saya Bu mau bertanya. Selamat malam Mbak Ira. Salam kenal. Saya Bu Indra dari Bekasi. Kalau tidak salah tadi saya mendengar Mbak Ira dari desain tekstil, ya? Iya, Kria Tekstil. Kria Tekstil. Nah, waktu skripsi juga mengenai batik itunya yang dibahas. Ini belum skripsi Bu, sedang. Oh, belum. Tapi nanti rencananya batik, ya. Nah, sekarang kalau membuat desain itu biasanya inspirasinya karena apa? Sebenarnya kalau saya sendiri lebih ke kondisi lingkungan pada saat itu, misalnya. Oh, gitu. Misalnya, tapi nggak yang terlalu literal gitu, misalnya ada masalah apa terus jadi visualisasikan itu, enggak, tapi lebih ke bagaimana mental
Idenya sesaat atau memang sengaja mencari ide? Sebenarnya di antaranya sih mencari sih, cuma lebih ujungnya bakal lebih kayak karya yang jujur aja gitu loh, Bu. Ya. Jadi misalnya Kemudian waktu Mbak Ira mendesain ya, tadi kan ada beberapa yang sudah diperlihatkan. Itu ada menyimpan arsipnya, arsip dari desain itu. Iya. Oh, itu ya. Enggak kan kadang-kadang kita lupa ya, enggak waktu mendesain itu, seperti anak saya kebetulan kalau sudah batik dia enggak gambar dulu, jadi dia langsung di kainnya aja, tahu-tahu di sebelahnya apa lilin atau malam panasnya itu ada kucing yang deprok, ya udah dia gambar kucingnya gitu ya. Nah, jadi kan nggak ada dokumentasinya. Jadi begitu karyanya dibeli orang, dia nggak bisa membuat lagi gitu. Karena dulu istilahnya seolah-olah ya kayak seniman, apa yang kelihatan dilukis kan begitu ya, tidak ada polanya. Nah, mungkin kalau Mbak Ira membuat dokumentasi itu baik sekali, karena di saat produknya Mbak Ira disukai orang, dibeli orang, Mbak Ira masih ada dokumentasinya untuk membuat lagi. Yes. Oke, saya mendoakan nanti skripsinya ya betul-betul bisa mengundang generasi muda untuk mengenal batik. Batik kan cuma suatu sistem ya, bagaimana kita membuat pola kan. Jadi memang seperti Mbak Ira katakan tadi, tidak harus ada lar, tidak harus ada lereng, ada parang ya, ada kawung ya. Itu kan motif-motif yang istilahnya sudah turun-temurun ya. Memang yang perlu yang muda-muda ini memang mengeksplor motif-motif baru, tetapi dengan teknik batik ya. Itu saya mendoakan semoga sukses ya. Saya bisa dicari di Mbak Google kalau seandainya kita mau ngobrol-ngobrol selanjutnya. Follow. Matur nuwun Mas Gading. Ya, Bu. Terima kasih Bu Indra. Ya, amin. Semoga skripsinya Ira bisa dengan lancar dan juga bisa lebih membangkitkan semangatnya teman-temannya buat suka sama batik. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Ya, ini Om Carlos. Saya Mas Gading, jadi ingat. Sorry tadi saya agak ke potong-potong karena ada teman di sini juga. Nah, saya mungkin saya nggak tahu apa sudah dibahas apa enggak, tapi kan begini, salah satu yang menjadi hal penting atau hal utama sampai kemudian batik itu diakui oleh UNESCO itu kan adalah warisannya yang bersifat intangible. Nah, di dalamnya termasuk cerita dan filosofi. Nah, apakah Mbak Ira tadi ya panggilannya ya. Nah, Mbak Ira tidak mencoba membuat sebuah batik yang punya filosofi atau cerita, walaupun itu sebuah batik yang modern gitu ya, karena batik-batik yang sekarang ini klasik atau batik-batik kuno kan ya ketika pertama kali diciptakan kan ya modern juga pada masanya ya kan, tapi di situ kan ada sebuah filosofi, ada sebuah cerita, misalnya Truntum tentang sebuah rasa rindu, tentang terus parang, tentang kekuatan apa seperti apa. Nah, mungkin apakah ini bisa jadi, sehingga batik kadang-kadang gini, masalahnya kan batik-batik baru yang sekarang ini kan terus kemudian hanya bermain di ragam hias tapi tanpa filosofi. Nah, batiknya bagus, luar biasa, tapi ketika ditanya filosofinya apa, nggak ada gitu. Padahal yang diakui oleh dunia itu salah satunya adalah filosofinya. Nah, kenapa nggak kemudian saya mencoba apa bisa nggak sih pembatik baru ini membuat sebuah batik dengan filosofi juga begitu. Iya. Saya mau tambahkan Pak, sebenarnya yang buatan-buatan saya walaupun dibilangnya belum terkonsep secara 100%, tapi bukan berarti itu tidak berfilosofi. Karena saya buat sesuatu pasti selalu dari apa yang saya
alami atau apa yang saya rasakan pada itu. Jadi sebenarnya motif-motif yang saya buat itu sebenarnya juga sudah ada nyawanya gitu. Nah, mungkin untuk menanggapi pertanyaan Bapak, kenapa sekarang banyak yang banyak mungkin berbagus tapi nggak bermakna dalam, karena itu saya rasa lebih ke gimana kita mengemas batik agar bisa dikenal saat ini, biar bisa diminati terlebih dahulu, baru habis itu nanti diturun-menurunkan. Kan karena sekarang goalnya lebih ke gimana nih bisa dilestarikan gitu. Jadi kalau untuk filosofi itu pasti ada, pasti. Apalagi orang Indonesia yang seni dan budayanya sangat sangat kaya raya, kayak budaya, kayak sejarah. Saya rasa nggak mungkin akan jauh-jauh dari hal dan filosofi gitu. Cuma untuk saat ini dengan adanya batik-batik modern saat ini lebih berunjuk ke bagaimana ini bisa disebarluaskan dulu, bikin orang tertarik dulu, baru nanti didalami gitu. Tapi saya kira mungkin kalau tadi Mbak Ira sudah punya cerita, udah punya latar belakang dari karyanya, mungkin itu bisa mulai ditampilkan cerita dan latar belakang kenapa sebuah karya tersebut diciptakan. Om Carlos. Begitu sih. Ya, demikian. Terima kasih. Oke, makasih Om. Jadi ini tuh aku juga mau ngomong yang sering Om Carlos bilang ke aku ya. Kan aku juga kebetulan bisa suka ngebatik juga kayak kamu ya, Ira. Nah, itu tuh gimana caranya kita itu bikin batik dengan yang kosnya, harganya itu juga sesuai dengan kantong anak-anak muda. Itu menurut kamu kayak gimana? Sebenarnya aku belum terlalu terjun ke situ ya, karena aku masih sibuk sendiri dengan mencari identitasku dalam perbatikan nih gimana. Jadi untuk sekarang aku lebih cara marketing aku adalah aku kenal nih orang-orang yang menghargai, yang mengerti nilai dari batik itu sendiri, bukan nilai secara yang corak tradisi, corak yang filosofi, bukan, tapi lebih ke nilai seni batik itu sendiri. Jadi aku coba untuk mendorong mereka itu untuk ini aku bikin ini loh gitu. Oke. Tapi kalau untuk pertanyaan kamu yang tadi, aku sampai sekarang jujur aku belum tahu nih gimana. Karena gimana orang tuh bagiku aku beli batik tuh bukan karena batik ini bagus atau apa, tapi lebih ke bagaimana aku apresiasi ini karena kalau aku beli batik kayak beli seni gitu loh. Iya, sama sih aku juga gitu. Jadi lebih ke kesadaran aku, ini aku beli sebentang kain seni gitu. Jadi kalau untuk disesuaikan dengan anak-anak muda sekarang, aku masih belum tahu nih formulanya bagaimana. Karena jujur aku juga masih sedikit bingung juga kalau menghadapi pertanyaan yang seperti itu. Oke, mungkin ada yang tanya lagi. Mungkin Mas Zulfiko ada yang ditanyakan. Halo, selamat malam Mbak Vira ya namanya. Ya, ini saya nggak nanya Mbak, cuma penasaran aja. Tadi dari Mbak Iva itu ada pertanyaan ya, terus Mbak Vira itu jawab tentang batik itu kan healing ya. Ini saya kok
jadi tertarik ya konsepnya tentang apa namanya batik itu sebagai healing. Gimana kalau ini tadi juga menanggapi juga ya pertanyaannya tentang Om Carlos, gimana kalau dua konsep ini tadi, healing sama anak muda, coba dijadikan satu aja, sama juga tentang tadi tentang cerita motif itu ada ceritanya. Bagaimana kalau dijadikan satu aja, jadi bisa dikondisikan gitu loh, gimana motif itu yang sepertinya tidak mungkin kalau bagi bagian orang tidak pakem ya gitu, bisa bikin kontemporer baru tapi anak muda suka gitu. Terus saya juga beberapa tuh bikin yang terlalu klasik saya tawarkan coba ke teman yang seumuran, itu ternyata responnya agak kurang gitu loh. Bahkan dia yang paham kain aja pun ternyata juga tidak terlalu gitu, lebih suka yang lebih simpel-simpel aja gitu. Mungkin kalau disasar untuk anak muda, bagaimana kalau misalnya dicampur gitu. Kalau di tempat saya ini kebetulan kalau bikin itu selalu dicampur, Pak. Jadi misalnya ada dibikin kayak jaket bomber gitu. Itu sih entah itu bagian kantongnya atau bagian tengahnya sini atau kerahnya itu dikasih batik. Jadi itu salah satu cara juga untuk menekan harga juga supaya bisa terjangkau di kantong anak muda, tapi tidak lupa juga dengan misinya mengenalkan batik gitu. Karena terus terang mengenalkan batik ke anak muda itu sesuatu aneh juga gitu. Tahunya mereka tuh batik ya ribet, sulit, bahkan yang nggak hati-hati sing diingat tuh pasti gini, kepanasan. Karena sendiri kan panas gitu. Sendiri aja kadang Mbak garap itu ya gitu, tangan itu nanti bisa dilihat, kalau sudah mulai banyak garapan itu lah banyak lukanya. Ketetesan ya ketumpahan gitu loh. Aja pengennya itu nanti ya ke depan itu anak muda ya jangan sampai ingatnya batik itu kotor, ribet, panas, enggak mungkin dibikin yang lainnya. Tadi saya lihat juga capnya tuh bagus itu Mbak, sampai bentuk nggak biasa. Itu cap dari tadi saya juga bagian itu kebetulan putus-putus kurang dengar tadi. Itu apa tuh Mbak capnya? Dari kayu apa dari apa itu? Atau tembogo? Api itu. Oh iya bagus itu. Loh itu apa Pak? Apa matahari kah? Ada apinya. Soalnya melihatnya seperti matahari yang berapi-api. Ini bulan ceritanya, bulan api-api. Saya kira matahari. Ini dari kertas ini sebenarnya kayaknya Gading ini deh juga yang setelah aku bikin cap kertas juga sebenarnya itu nggak secara dari sisi produsen ya sebenarnya nggak terlalu bebankan gitu loh. Jadi mungkin buat ngepres biaya produksi juga salah satunya juga bisa ini. Iya. Walaupun nanti kita ngecapnya juga Iya, kalau nggak tembogo itu memang harus agak ditekan memang. Pernah bikin yang dari kertas kado itu 1-2 kali dipakai oke, ketiga ambiar. Nggak bisa sudah gitu. Ini ada ahlinya cap kertas tuh, ada di sini munculkan dirinya. Ada ini Abdul Rozak nih nggak memunculkan dirinya dia, padahal dia ahlinya nih, ahlinya cap. Silakan. Nggak tahu nih dia Mas Abdul Rozak nih. Silakan kalau mau ada disampaikan monggo. Cerita soal cap kertas. Ya ayo, boleh. Itu kalau soal cap kertas dibahas bisa jadi tema tersendiri itu Mas. Ya, panjang banget. Cap kertas terbaik gitu. Ya itu memang pertama kan cap kertas itu mudah dibikin. Kemudian dari anak kecil sampai lansia itu pernah dicoba, bisa itu mempraktekkan pembuatnya sampai memakainya. Itu bisa dipakai. Jadi emang efisien banget untuk latihan. Yang
ya emang pemula banget gitu. Tapi kayaknya paling 1-2 kali pakai, setelah itu ambiar. Sudah. Ya kalau Sayangnya bagi saya demikian. kalau cap kertasnya itu pernah dicoba itu sampai apa itu, kalau yang di Palembang dulu laporannya pernah sampai 1000 kain itu masih bisa dipakai. Masih bisa. Masih Kertas bisa. apa itu, Mas? Kertas minimal itu CTS 150 gram ketebalannya, setara itulah. Masih kalender kayaknya itu ya. Kertas kalender Oh tapi iya, yang kalau tebal. kalender pernah apa namanya ya, tak bikin dia cuma lihat dan tanya itu berapa. Di 100 masih bisa, tapi kalau kertas biasa 1, 2, 3 udah lebar. Yang penting jangan kertas HVS gitu. Nah, LPS nggak bisa. Harus Nggak sekali bisa. ketumpal sudah ambil bubur nanti. Kertas ivory, kertas remi, kartu remi itu malah bagus. Mungkin juga bisa kali ya, apa namanya, kayak kertas-kertas yang apa namanya, karton bungkusnya makanan itu. Iya, itu awalnya dulu pakai itu. Tapi itu kan tebel. Bagus itu. Tapi kalau misalnya gini Mas, apa itu ada kertas namanya Tetra Pak. Itu kira-kira bisa enggak, Pak, Tetra Pak? Saya penasaran, soalnya kan udah limbah paling banyak. Terus juga apa namanya, terurainya tuh susah banget Tetra Pak gitu. Itu Tetra Pak yang gimana tuh? Tetra Pak yang biasanya kayak susu, terus apa namanya? Oh gitu. Iya, bisa itu. Bisa ya. Kalau yang bahan paling bagus pernah saya eksplor itu cup yang gelas itu, gelas kopi di Indomaret biasanya. Wah, iya itu. Itu paling bagus dipakai. Itu juga saya lama juga terurainya. Dan awet tidaknya itu bukan tergantung bahannya, tapi tergantung pemakaiannya dan perawatannya sebenarnya. Betul. Itu akan panjang sekali kalau dikupas itu. Iya, bisa Asik satu bab sendiri kalau udah cap-capan itu. Ahlinya. Masnya ini berarti ini apa, temennya siapa, temen kuliahnya Ira gitu ya? Bosku ini. Bukan. Ini pasanku ini. Walah, ya. Oke. Gila. Benar bisa ya, apa namanya, dibikin itu apa namanya, pelatihan bikin cap-capan. Wah, iya, asik sekali itu, Pak. Mantap itu. Kalau mau ikut nggak bisa terus itu, saya bikin sendiri dari kalender, tapi nggak jadi, cuma ngelipet-ngelipet tok. Belum rakit jadi satu gitu. Wah, ada tekniknya Pak bikinnya itu. Lipat-lipatnya juga apa ya, kurang ahli, jadi seperti itulah, apa namanya, hancur semua malah. Oke. Baik ya, kita aja. Udah Mas Zulfiko udah apa gimana? Oke, ampun. Oke, yaudah aku mau nanya lagi nih buat Ira. Ira, kamu ada tips nggak buat ini anak-anak mungkin generasi Z yang dia tuh mau memulai untuk belajar batik? Apa ya tipsnya? Mungkin tipsnya, mungkin kadang orang-orang yang baru belajar batik udah frustasi duluan gitu. Apalagi kalau belajar nyonting udah frustasi duluan gitu. Coba gunakan batik sebagai sarana untuk kita, ya itu yang aku bilang tadi, healing, untuk belajar kontrol emosi lah, untuk belajar men-center diri gitu loh. Mungkin kalau dilihat ke arah situ bisa lebih natural gitu loh, untuk belajar untuk mendalaminya. Mungkin bisa dimulai dari situ. Tapi ya kita tidak tahu, karena apa-apa pasti dimulainya dari niat sendiri gitu. Oke, nah itu bener banget sih kalau batik itu healing. Soalnya tuh aku tuh kan dulu kuliah online sambil ngebatik itu kan buat aku ngilangin stres. Ya itu bener, efeknya itu bener-bener healing. Kan emang kebetulan kuliah aku bukan di bidang batik, jadi batik itu emang jadi sarana untuk
ngelepasin stres dari mata kuliah yang mungkin menurut aku agak sulit gitu. Oke, mungkin dari yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan kalau mau ada yang ingin ditanyakan. Mungkin dari Ibu Monica atau siapa ini? Huri Batik. Oh, ada Mas Alvan juga. Mas Alvan ada yang mau tanya nggak? Halo Mas Alvan. Oke. Kalau mungkin udah nggak ada yang tanya lagi, mungkin ini deh. Satu aja nih yang terakhir sekalian closing statement ya Ira ya. Oke, bentar. Untuk closing statement kamu tuh pesan kamu untuk para ini pembatik muda itu kayak gimana? Silakan sekalian. Pembatik muda siapa? Sebenarnya aku tidak kenal banget sih orang-orang gitu. Cuma ya pesan aku lebih ke ayo kita saling support, saling sharing, ngumpul-ngumpul, kayak kuatkan komunitas kecil ini gitu. Bukan komunitas kecil sih, maksudnya kayak pergerakan ini gitu. Terus aku mau nambahin juga, terima kasih Gading sudah mengundang aku. Ya, sama-sama. Ya, untuk semua yang udah dengerin, kita udah berapa lama jam lebih ini dengerin aku ngoceh yang nggak tahu. Kadang kalau ngomong kayak suka bingung. Semoga kalian semua bisa mencerna kata-kataku dengan baik. Iya, kita loh yang sebenarnya makasih kamu udah mau luangin waktu buat hadir di kumpul-kumpul rutin kita hari ini. Ya udah, karena memang sudah hampir 1,5 jam kita bertemu di dalam malam hari ini. Semoga semuanya tetap sehat selalu, jaga kesehatan terus. Terima kasih banget Ira, silakan mungkin kamu punya kesibukan lain, silakan dilanjutkan. Pokoknya sekali lagi terima kasih kami dari Perkumpulan Bangga Berkain, terima kasih. Mungkin ditunggu untuk kolaborasinya untuk kedepannya ya. Iya. Oh iya, kita mau foto dulu, bentar. Oh iya, boleh. Siap-siap ya, kita mau foto. Silakan kameranya dinyalakan. Oke, foto ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih ya Ira. Oh ya, untuk semuanya teman-teman dan bapak-bapak ibu-ibu kalau mau custom batik bisa ke Ira ya. Nanti saya kasih kontaknya yang mau kontak lebih lanjut dengan Ira. Oke, terima kasih semua untuk malam ini. Saya izin untuk mengakhiri meeting hari ini. Selamat malam, dadah. Selamat malam. Terima kasih.